Halo guys, kembali lagi di Asalkan Review. Kali ini kita akan mau mencoba beberapa casing untuk Poco F5 ya. Di sini ada 5 casing yang terpilih dan satu casing dari casing bawaan. Kita coba dari casing bawaan dulu. Untuk casing bawaan sudah pasti presisi ya, dan dia cukup bagus, tipis dan slim ya. Dan tombol bawahnya juga oke, samping-sampingnya juga oke. Dia agak ini ya, melengkung ya di sisi agar genggamannya juga enak. Atas bawahnya juga presisi, lubang-lubangnya, tombol volume otomatis empuk ya. Untuk HP saya sendiri sudah pasang Garskin ya, jadi agak sesak untuk beberapa case, dan kita harus memilih case yang bagus untuk HP yang sudah terpasang Garskin. Nah, kemudian casing yang bening berikutnya ini juga presisi ya, dan sangat cocok untuk HP yang sudah terpasang Garskin. Untuk setiap sisinya juga presisi ya, dia lebih tebal dari casing bawaan. Di belakangnya ini mica ya, di sisi sampingnya TPU, sedangkan untuk casing bawaan ini full TPU. Jadi sisi sampingnya bisa menguning dan belakangnya ini tetap bening. Di keterangan case sendiri dia anti kuning ya, tapi setelah pemakaian lama namanya TPU pasti kuning. Untuk tombol volumenya juga empuk, lubang-lubangnya presisi, kurang lebih sama kayak casing bawaan. Setiap sisinya melengkung dan ada merek di sini. Kemudian dia lubangnya tidak menutupi kamera ya, sedangkan ini melindungi kamera. Oke, kita lanjutkan ke casing berikutnya. Ini juga ada rekomendasi, cuma dia menguning. Kemudian dari ini Ilkin ya, ini harga termahal ya, di atas 100.000. Dengan keunggulannya bisa tutup buka kamera belakang. Oke, di sini sebelumnya sudah saya review ya. Di sini dia cukup sesak dengan casing, dengan HP yang sudah terpasang Garskin, dan kalaupun dipaksa dia bisa masuk, cuma tidak menutupi semua body. Jadi dia tidak disarankan untuk HP yang sudah memakai Garskin. Tapi kalau nggak pakai Garskin, casing ini cukup rekomendasikan. Oke, untuk ini sisi layarnya juga cukup terlindungi ya. Dua casing ini sisi layarnya cukup terlindungi, walaupun sangat tipis yang ini. Kemudian casing berikutnya adalah matte ya. Ini bening matte. Ini juga bagus ya. Ini juga tipisnya sama kayak casing bawaan ya. Casing bawaan juga tipis bagus. Dan ini bisa masuk, cuma agak keras, tapi juga karena dia sisinya putih ya, silver ya, jadi tidak kelihatan ada yang tidak menutupi bagian bodinya. Untuk ketinggian dari layar cukup ya, ada masih lebih tinggi casingnya daripada layarnya. Tombol-tombolnya juga oke, sisi sampingnya juga sama melengkung, kemudian belakangnya presisi, bawahnya presisi, dan kameranya tertutup ya. Dia sama tipisnya dengan casing bawaan, cuma dia warnanya matte dan dia bukanya agak susah, kurang lentur kayak casing bawaan. Untuk track ini casing yang keempat yang saya beli, ini juga tidak cocok untuk dia bisa masuk, cuma dia ada sisi yang kelihatan bodi HP karena memang tidak cocok untuk HP yang sudah terpasang Garskin. Untuk sisinya ini bagus ya untuk casing, dan juga dia bisa buka ini, bisa menaruh. Sisi sampingnya juga bagus, ada kasar-kasar untuk genggam. Untuk lubangnya presisi, ini sangat bagus kalau misalnya HP nggak dipasangkan Garskin. Kalau HP dipasangkan Garskin saya rasa tidak cocok. Tombol-tombolnya juga masih empuk walaupun HP-nya sudah dipasang Garskin. Kameranya juga sudah terlindungi. Kemudian dia bawahnya juga presisi, cukup baik ya. Sisi sampingnya juga dia mengotak ya, tidak melengkung. Cukup rekomendasi bagi yang tidak menggunakan Garskin di HP-nya.
Oke, ini casing terakhir, yaitu casing apa ya ini ya. Cuma ini juga tidak cocok bagi yang pakai HP-nya dipasang garskin ya. Kalaupun dipaksa juga bisa masuk, cuma dia ada sisi yang tidak tertutup ya, kayak yang ini ya tadi ya. Untuk kameranya juga terlindungi, untuk presisi semua ya. Ini juga terbuat dari mika dan tidak bakal menguning, dan dia juga cukup rame ya model casingnya. Oke, sampai di sini review casing dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe. Mungkin ini menjadi bagian dari kalian yang mencari casing untuk rekomendasi. Sampai jumpa.